Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama siswa-siswa SMA Taruna Bakti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang polinomial atau suku banyak. Nah, karena kita berkutat pada bab polinomial, berarti kita akan masuk ke materi matematika peminatan kelas 11. Di sini, subbab yang akan dibahas hanya tentang teorema faktor. Bagaimana untuk penjelasannya? Sebelum kita akan mulai, kalian bisa untuk mencari referensi untuk materinya pada buku Erlangga Sukino pada halaman 283. Nah, di sini saya akan menyampaikannya dengan cara yang lebih mudah biar kalian lebih memahami. Misalkan, apa sih disebut dengan teorema faktor? Biar lebih mudah, saya akan berikan contoh. Pertama, misalkan saya ada angka 6, maka angka 6 ini bisa kita ubah dari perkalian 3 kali 2 atau kali 1. Nah, dengan kata lain di sini 6 dan 3 kali 2. 3 dan 2 di sini merupakan faktor dari angka 6. Kenapa faktor dari angka 6? Karena pada saat 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dia tidak memiliki sisa apapun. Beda dengan angka 7. Misalkan di sini 6 dibagi 3 hasilnya akan 2. Full angka 2. Maka 2 di sini, angka 3 di sini merupakan faktor dari 6 dengan hasilnya adalah 2. Dia tidak memiliki sisa sama sekali. Kalau angka yang lain misalkan 7 dibagi 3, hasilnya kan ada angka 2 kan, cuma sisa 1. Nah, sisa di sini membuat angka 3 di sini bukan merupakan faktor dari angka 7. Sehingga syaratnya berarti jika fx dibagi, kalau kita akan langsung masuk ke teorema faktor, fx dibagi oleh x kurangi h, maka fh harus sama dengan 0. Bahasa mudahnya bahwa kalau kita membagi sesuatu, sisanya harus sama dengan 0. Kata gampang-gampangnya kuncinya sisa harus sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi kunci kita dalam mengerjakan suatu teorema faktor. Bagaimana biar lebih mudahnya, saya akan berikan contoh yang gampang. Kita akan coba dulu untuk x pangkat 2. Misalkan tentukan faktor dari x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, biasanya kalau x pangkat 2 kan akan lebih mudah dengan faktorisasi, difaktorkan. Nah, di sini kita akan coba dengan teorema faktor. Bagaimana mencobanya? Langkah pertama, kita cek dulu angka 6 di sini, ujungnya angka 6 kan? Angka 6 faktornya angka berapa aja sih? Yaitu bisa plus minus 6, plus minus 3, plus minus 2, plus minus 1. Maksudnya apa? Angka 6 bisa dibagi angka plus 6 min 6, bisa dibagi plus 3 min 3, bisa dibagi plus 2 min 2, bisa dibagi plus 1 min 1. Gunanya untuk apa? Kita akan coba satu-satu untuk dimasukkan menggunakan Horner. Kita akan cari manakah yang sisanya 0. Misalkan saya akan coba angka 1 dulu. Angka 1 dari x kuadrat min 5x plus 6 berarti 1 negatif 5, 6. Di sini ada plus, di sini ada p biar nggak diisi, berarti 1 kita turunkan, 1 kali 1 1, ini dijumlahkan menjadi negatif 4, negatif 4 kali 1 negatif 4 dijumlahkan hasilnya 2. Ternyata sisanya 2, bukan angka 0 kan? Berarti angka 1 x sama dengan 1 atau x min 1 bukan faktor. Kalau bukan faktor, apa yang kita lakukan? Kita akan cek yang lainnya lagi untuk mencari apakah nilai yang lainnya merupakan faktor atau bukan. For example, baca ambil 2. Misalkan sini angka 1 negatif 5, 6, nilai ini plus. Oh iya, kita dicoba dari mana? Dari ini ya, plus minus 6, plus minus 3, plus minus 2, plus minus 1. Jadi kalau kita belum menemukan faktor, kita bisa 8 kali dicoba. Wow. Di sini kan coba 1, di sini menjadi angka 2, negatif 3 kali kan negatif 6, sisanya 0. Ternyata sisanya 0. Berarti x sama dengan 2 adalah faktor. Berarti di sini x sama dengan 2, atau bisa kita ubah menjadi x min 2
adalah faktor dari X kuadrat min 5X tambah 6. Kemudian faktor lainnya yang mana? Faktor lainnya yang ini nih. Hasil pembagiannya ini kan ada 1 dan negatif 3 ya. Berarti hasilnya adalah 1X kurangi 3. Ini juga berarti kita akan cek apakah ini merupakan faktor atau bukan X min 3. Berarti kita masukkan di sini 1 min 5, 6. Di sini berarti X-nya sama dengan 3. Ini plus, berarti di sini angka 1. 1 kali 3 menjadi 3, negatif 2, dijumlahkan negatif 2 kali ini jadi negatif 6, 0. Ternyata X min 3 juga merupakan faktor. Dengan begitu, jadi faktor dari X kuadrat min 5X tambah 6 adalah X min 3 dikalikan X min 2, atau dengan cara pengetahuan karena dimudahkan. Nah, karena di sini pangkatnya 2 sangat mudah, jadi kita bisa langsung dengan ini. Bagaimana kalau pangkatnya 3? Oke, setelah ini kita akan mencoba untuk pangkat 3. Oke, selanjutnya kita akan memberikan contoh kalau misalkan X-nya bukan pangkat 2. Karena kalau pangkat 2 selain menggunakan teorema faktor tadi, kita juga bisa mengecek dengan pemfaktoran biasa yang sudah biasa kalian lakukan sejak kelas 7 SMP. Nah, di sini bagaimana kalau pangkatnya pangkat 3 atau lebih? Saya berikan contoh untuk pangkat 3. Misalkan di sini tentukan faktor dari X pangkat 3 kurangi X pangkat 2 kurangi 5X dikurangi 3. Dengan begitu, kita akan coba dengan pertama sama tadi. Kita lihat dulu ujungnya. Ujungnya adalah negatif 3. Berarti dia faktornya adalah plus minus 3 dan plus minus 1. Ini lebih mudah karena tadi kita akan nyobanya kan ada banyak nih. Kita akan coba hanya 4 saja. Kalau begitu kita akan coba 1/1. Misalkan pakai Horner, saya akan coba angka 3 dulu aja deh. 3 pakai formula berarti sini angka 1, negatif 1, negatif 5, negatif 3 di sini LP. Nah, dengan begitu kita akan turunkan di sini. 1 turun, 1 kali 3 menjadi 3, negatif 1 tambah 3 menjadi angka 2, 2 kali 3 menjadi angka 6, dijumlahkan jadi angka 1 lagi, 1 kali 3, 3. Wow, ternyata langsung dapat 0 sisanya. Dengan begitu, sisanya adalah angka 0, berarti X sama dengan 3 atau X min 3 merupakan faktor. Bagaimana dengan faktor-faktor yang lainnya? Kita bisa memangkasnya daripada mencoba uji satu persatu dengan cara kita lihat hasilnya. Dari hasil tersebut akan kita coba faktorkan. Di sini hasilnya adalah 121 atau bisa kita tulis menjadi 1x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Di sini hasilnya x kuadrat plus 2x plus 1. Berarti faktor lainnya kita bisa gunakan dari hasil kita faktorkan. Apakah bisa kita faktorkan? Kita cek. X kuadrat tambah 2x tambah 1 berarti dikalikan 1 ditambahkan 2. Ada kan faktornya? Ya, tepat sekali, yaitu x tambah 1 kali x tambah 1. Berarti x tambah 1, x tambah 1 dan x min 3 adalah faktor dari x pangkat 3 min x kuadrat min 5x min 3. Saya tulis ya. X pangkat 3 min x kuadrat min 5x min 3 memiliki faktor x min 3, x plus 1, x plus 1. Ini faktor. Kalau yang dikurungin x min 3, x plus 1, x plus 1 disebutnya sebagai faktor. Terus bagaimana kalau x sama dengan sesuatu, x dan angka terus sebagai akar? Akarnya adalah x sama dengan 3
X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 1. Kalau ini sebetulnya sebagai akar, kalau masih bentuk ini sebetulnya sebagai faktor. Nah disinilah, jadi untuk misalkan X pangkat 3, kita bisa mencari faktornya dengan teorema faktor. Kita coba satu-satu. Kita ambil yang paling ujung terlebih dahulu, kemudian kita cek ini plus minus berapa sih, faktornya berapa aja yang bisa digunakan. Kemudian ambil salah satunya, kita dicoba sampai kita ketemu sisanya sama dengan 0. Kalau belum ketemu sisanya 0, misalnya ketemu sisanya angka 1, 2 atau angka lainnya, kan uji coba lagi tapi dengan angka yang berbeda di sini. Sehingga kalau menemukan angka 0, kita bisa meningkat untuk mencari faktor lainnya dari hasil. Dari hasil misalkan dia bisa difaktorkan, maka ini merupakan faktor lainnya dari suatu fungsi polinomial. Nah, kalau tadi kan sudah bisa mencari faktor-faktor lainnya dari suatu suku banyak, sekarang kita akan gabungkan dengan koefisien-koefisien lain atau huruf-huruf lain. Nah, di sini misalkan ada 3x pangkat 3 tambah x kuadrat min 5x tambah b habis dibagi x plus 3 dan bisa 4 jika dibagi x plus 1. Tentukan faktor lainnya dari fx. Sebelum kita mencari faktor lainnya dari fx, kita harus tahu dulu a dan b-nya. Sedangkan di sini ada kata habis dibagi. Berarti pada saat x dibagi fx dibagi x plus 3 sisanya kan jadi 0. Oke, benar. Berarti kalau dibagi oleh x plus 1 sisanya menjadi 4. Dengan menggunakan ada dua cara kan dulu waktu pembelajaran polinomial. Ada dua cara dengan Horner, satu lagi dengan cara substitusi. Nah, ini kalau pakai Horner kayaknya kepanjangan, jadi lebih enak gunakan substitusi. Bagaimana masuknya? Kita akan mencari a dan b dulu dari yang diketahui di sini. Membagi x plus 3 dan membagi x plus 1. Oke, langkah pertama kita akan cek dulu untuk x plus 3. X plus 3 artinya kita akan buat pembagiannya menjadi 0 dan x tambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3. Nah, kita akan menggunakan cara Horner atau substitusi. Lebih enak menggunakan substitusi ya, dimana di sini berarti x-nya akan kita ganti dengan negatif 3 habis dibagi berarti sama dengan 0 sisanya. Berarti kita buat menjadi 3 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah a kali negatif 3 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 3 ditambah b sama dengan 0. Di sini berarti kita akan memperoleh hasilnya menjadi negatif 81 ditambah 9a ditambah 15 tambah b. Di sini kan ini 3 pangkat 3 negatif 27. 27 kali 3 negatif 81. Negatif 3 kuadrat 9 kali a jadi 9a, negatif kali negatif positif tambah b sama dengan 0. Atau saya tulis di sini menjadi 9a ditambah b sama dengan, kita pindahkan ke sana, 81 kurangi 15 berarti 9a tambah b sama dengan 81 kurangi 15 berapa? 1 kurangi 5 6 1 7 66. Ini persamaan yang pertama, 9a tambah b 66. Berarti kita akan cek untuk persamaan kedua pada saat ini dibagi oleh x plus 1. Berarti x plus 1 sama dengan 0, kita ubah menjadi x sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh 3 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah a kali negatif 1 pangkat 2 min 5 kali kan min 1 ditambah b, sisanya adalah 4. Berarti negatif 1 kali 3 adalah negatif 1 kali 3 berarti negatif 3 ditambah a kali negatif 1 kuadrat ditambah 5 tambah b sama dengan 4, sehingga a tambah b sama dengan 4 tambah 3 kurangi 5 atau a tambah b sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Nah, untuk dapat a dan b ya cepat sekali dengan cara eliminasi. Berarti 9a tambah b sama dengan 66, a tambah b sama dengan 2, kita langsung eliminasikan menjadi 8a sama dengan 64. Berarti a sama dengan 8. Nah, kita substitusikan di sini sehingga kita bisa peroleh bahwa b nya adalah negatif
ada B-nya udah ketahuan. Wow, lebih enak dong sekarang. Berarti kita tahu bahwa fungsi fx adalah 3x pangkat 3 ditambah 8x min 8x kuadrat min 5x kurangi 6. Faktornya bagaimana? Kita udah tahu bahwa di sini dikatakan bahwa dia habis dibagi x plus 3. Berarti x plus 3 merupakan faktor. Dengan begitu kita tidak perlu uji coba yang lainnya. Cukup dicoba dengan x plus 3. Berarti karena x plus 3 faktor, berarti x sama dengan min 3 untuk akarnya. Kita akan coba menggunakan Horner. Di sini negatif 3, di sini berarti angka 3, angka 8, negatif 5, angka negatif 6. Ini positif. Ini tambah, ini lope, kita tinggal turunkan ke bawah. 3 kali negatif 3 negatif 9, dijumlahkan negatif 1 kali negatif 3 jadi 1, dikalikan menjadi negatif 4, negatif 4 jadinya 12. Tapi bukan jadi 0 ya jadinya ya. Jadinya malah 6. Kita cek dulu. 3 hanya 8, negatif 5, B-nya negatif 6. Oh iya, di sini min 1 tambah 3 bukan 1 ya, 3. I see. Di sini berarti 3 menjadi negatif 2, di sini jadi angka 6 sehingga 0. Nah, kita udah tahu di sini 0 kan, ada faktor kan, tinggal kita cari faktor lainnya dari sini. Hasilnya berarti 3x kuadrat min x min 2. Kita akan faktorkan langsung. Berarti di sini kita ujung ke ujung, karena kebetulan angka depannya bukan angka 1, menjadi negatif 6 ya. Dikalikan negatif 6, tapi kalau dijumlahkan negatif 1, kira-kira berapa? Ya, negatif 3 dengan 2. Karena di sini angka 3, berarti sini 3x. Kalau seperti ini mungkin kita menggunakan cara lain juga boleh, dibagi 3. Di sini negatif 3, di sini positif 2. Yang bisa kita sederhanakan berarti yang ini ya. Sehingga menjadi x min 1 dan 3x plus 2. Sehingga faktornya jadi faktor dari fx adalah pertama x tambah 3, kedua x kurangi 1, dan 3x plus 2. Selesai. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada 3 contoh dalam penggunaan dari teorema faktor dan tipe-tipe soalnya bagaimana. Berarti setelah ini kita akan latihan soal ya. Begitu, tunggu sebentar. Dan berikut adalah soal-soal dan soal yang perlu kalian kerjakan. Hanya 2 soal saja. Nomor 1 A, B, C. Nomor 2 cukup ini aja. Dan tolong dikirim ke email ya. Emailnya valensan@gmail.com dalam bentuk PDF. Dengan formatnya nanti judulnya nama spasi kelas. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Stay calm, stay healthy, and don't panic. Thank you.